Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku semua, kita jumpa lagi ya bosku. Salam sejahtera buat bosku semua. Dan terima kasih buat bosku yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk disimak sampai habis tanpa skip supaya tidak gagal paham. Dan jangan lupa juga yang belum subscribe silahkan untuk klik subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa memberikan video-video yang bermanfaat dan menginspirasi bos ya. Oke bosku, video kali ini kita akan kembali membahas mengenai bekatul ya. Membahas mengenai bekatul atau dedak. Karena sekarang semakin banyak sekali oknum-oknum penjual bekatul yang tidak jujur. Banyak sekali penjual katul yang dioplos dengan sekam giling atau bahkan dioplos dengan bahan lain bos. Maka buat bosku harus benar-benar hati-hati ya kalau ingin membeli bekatul ya. Buat bosku harus berhati-hati jika mau membeli bekatul. Dan di video ini saya akan memberikan contoh ya, cara mengecek bekatul yang murni. Bekatul yang murni atau bekatul yang benar-benar halus tanpa campuran atau oplosan sekam giling. Tentu hal ini akan mengarah kepada kualitas nutrisinya bosku ya. Hal ini akan mengarah kepada kualitas nutrisinya. Nah, ini saya sudah ada contoh bekatul halus dan kasar ya. Yang di wadah hijau ini adalah bekatul halus dan yang di wadah merah ini adalah bekatul kasar. Namun yang saya buat contoh ini adalah bekatul murni yang saya ambil langsung dari penggilingan padi ya. Jadi yang halus dan kasar ini sudah terlihat jelas. Yang kasar pun terlihat banyak sekali pecahan-pecahan berambut ya, atau pecahan sekam yang berukuran lumayan besar bos. Kalau katul yang seperti ini orang awam pun itu mudah untuk membedakan bos, dengan cara melihat saja ya. Orang awam pun itu sudah mudah membedakan dengan cara melihat saja. Berbeda dengan katul yang dijual oleh oknum penjual katul oplosan. Nah, kalau oknum penjual katul oplosan itu biasanya sekamnya itu digiling sangat halus sekali ya, digiling sangat halus sekali, lalu dioplos dengan bekatul murni dengan perbandingan tertentu. Maka dari itu biasanya para pemula yang masih awam dengan bekatul itu pasti percaya saja kalau itu bekatul halus murni bos. Karena oknum penjual katul itu biasanya juga bilang kalau bekatulnya yang dijual itu bekatul halus, dan tentu dengan harga yang lebih murah harga yang lebih murah dari harga umumnya bos ya. Nah, dari harga yang lebih murah inilah yang biasanya membuat para pemula itu sangat tertarik sekali bos. Maka dari itu khususnya buat pemula yang masih awam dengan bekatul, sebelum membeli bekatul itu harus benar-benar dicek dulu bosku supaya tidak tertipu. Dan ini ada beberapa cara mengecek bekatul halus yang murni tanpa oplosan yang akan saya bagikan kepada Anda. Oke, yang pertama saat kita mau membeli bekatul kita harus amati warnanya bosku ya. Nah, dari dua contoh ini sudah terlihat ya, kalau bekatul halus itu warnanya agak keputihan ya. Nah, warnanya agak keputihan. Namun kalau yang kasar itu yang banyak sekam campuran sekam padinya itu warnanya lebih kekuningan seperti ini bos ya. Jadi dari dua jenis bekatul kasar dan halus ini dari warna sudah bisa dibedakan. Terus yang kedua, kita bisa pegang seperti ini bos ya. Kita pegang seperti ini dan rasakan ya. Kalau bekatul kasar itu walaupun tampilannya misalnya yang dijual oleh oknum-oknum itu walaupun sekamnya digiling sehalus mungkin, itu saat kita pegang seperti ini pasti akan merasakan kasar ya. Dan yang kalau halus, kalau kita pegang seperti ini, genggam-genggam seperti ini, pasti lebih halus ya. Itu cara yang kedua untuk membedakan yang murni halus dan yang kasar. Caranya seperti itu dengan kita remat-remat seperti ini ya. Nah, terus yang ketiga kita bisa kasih air ya. Kita bisa mengeceknya dengan mengasih air. Oke, akan saya contohkan bos ya. Ini coba
kita sama-sama kasih air 1 gelas ya. Nah, coba ini takarannya sama, yang kasar sama halus 1 panci ya kurang lebih. Coba kita sama-sama kasih air 1 gelas, lalu kita aduk bos ya. Oke, kita aduk dulu sampai merata ya bosku. Oke bosku, kita sudah aduk merata semuanya. Jadi setelah kita basahi dan kita aduk dengan air seperti ini, maka untuk mengeceknya, kalau begatul kasar ketika kita genggam itu pasti ambiar bos ya. Rasanya ambiar, nggak bisa lengket atau pekat seperti yang begatul halus. Ini contoh yang begatul halus ya. Nah, contoh yang begatul halus kalau kita kempalkan seperti ini sangat lengket sekali ya, atau sangat melekat sekali kalau kita kempalkan seperti ini. Nah, ini bisa seperti ini ya, bisa kempal. Nah, bisa lengket sekali. Nah, kalau yang kasar nggak bisa ambiar dia. Kalau kita kempalkan ambiar bos, nggak bisa seperti yang halus. Ini walaupun sekamnya digiling halus mungkin untuk mengelabui para pembeli yang tidak paham, itu kalau kita gini kan ya pasti akan kelihatan. Nah, kalau yang banyak campuran sekam padinya itu nggak akan bisa mengempal seperti yang halus ini. Nah, yang halus itu pasti bisa mengempal atau lengket ya, sangat merekat sekali ya. Bahkan kita bisa buat seperti bola bakso ya, atau pentol bakso seperti ini bos ya. Nah, itu yang halus. Kalau yang kasar nggak bisa, pasti ambiar bos ya. Itu cara ketiga untuk mengecek begatul yang murni halus dan yang ada campuran sekamnya. Dan kalau kita bisa amati juga, kalau kita basahi seperti ini, kualitas menirnya itu terlihat jelas. Kalau yang murni halus itu terlihat banyak sekali ya, terlihat banyak sekali. Nah, menirnya itu terlihat banyak sekali bosku ya, berbeda yang kasar, menirnya terlihat lebih sedikit. Dan menir inilah yang terdapat kandungan nutrisi untuk pakan ternak-ternak kita bos ya, untuk kebutuhan pertumbuhan ternak-ternak kita. Jadi kalau kita kasih yang kasar pasti pertumbuhannya kurang bagus bosku ya. Kalau masih belum jelas lagi, kita bisa masukkan begatul ini ke dalam gelas seperti ini bos ya. Akan saya contohkan ya biar lebih paham ya. Jadi kita bisa masukkan kurang lebih 2 sendok lah ya. Ini supaya lebih jelas lagi kalau kualitas begatul itu murni banyak menirnya dan tidak ya. Setelah kita masukkan, kita bisa aduk ya. Nah, kita bisa aduk seperti ini, 2 sendok begatul dalam air yang di gelas. Nah, lalu diamkan ya. Dan warnanya juga bisa dilihat. Kalau memang itu begatul yang murni halus banyak menirnya, itu warnanya seperti ini bos. Warnanya lebih putih ya, lebih putih warnanya. Dan kita coba cek menirnya ya. Nah, ini menirnya bosku. Nah, kan terlihat kan menirnya itu sangat banyak sekali ya, kalau memang benar-benar begatul halus yang murni bos. Nah, bisa dilihat kualitas menirnya ini hampir full menir ya. Terus sekarang coba kita cek yang kasar. Oke, kita masukkan yang kasar. Ini yang kasar, kita masukkan 2 sendok juga ya. Kita aduk.
Nah, yang kasar ini dari warna juga sudah terlihat bosku ya. Kalau banyak campuran sekam itu warnanya pasti lebih kuning ya, lebih kuning atau lebih butek lah ya. Nah, warnanya seperti ini, lebih buram daripada yang halus tadi bos. Nah, sekarang kita coba cek kualitas menirnya ya. Nah, ini kualitas menirnya bosku ya, yang kasar ya. Terlihat sekali, sangat sedikit sekali menirnya ya. Nah, bahkan hanya beberapa persen lah ya menirnya, banyak sekam padinya untuk yang jenis bekatul kasar ini bos. Nah, sedikit sekali bos ya. Nah, dan inilah yang kurang bagus untuk pakan ternak kita karena akan mempengaruhi pertumbuhan maupun produksi ya. Jadi seperti itu bos ya. Nah, jadi itulah beberapa cara ya untuk mengecek katul, untuk mengetahui kualitasnya yang asli murni dan mana yang dioplos dengan sekam padi. Jadi buat para pembeli bekatul itu saran saya yang pertama, kalau mau beli katul itu diamati dulu ya, jangan hanya tergiur harga murah karena para oknum itu biasanya memang dijual lebih murah dari harga umum ya. Dan mereka bilang bekatul halus dengan berbagai alasan yang pada aslinya itu sudah dicampur dengan sekam padi, sekam yang digiling halus sehingga untuk mengkelabui para konsumennya. Nah, maka dari itu sebelum membeli katul harus benar-benar dicek dulu bosku ya. Dan cara-cara seperti tadilah yang bisa kita gunakan untuk mengecek kualitas bekatul itu sendiri ya. Jadi seperti itu bos, semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Semoga tidak ada yang tertipu lagi dengan bekatul, karena bekatul ini sangat penting sekali karena ini sudah menjadi bahan pokok atau bahan pakan utama kepada unggas, entok maupun ayam ya. Rata-rata 80% peternak Indonesia pasti menggunakan bekatul untuk campuran pakan pokok entok maupun untuk ayam ya. Oke, sekian dulu video hari ini. Sampai jumpa kembali dan terima kasih buat bosku yang sudah nyimak videonya sampai habis. Salam damai, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.